Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Kembali kami hadir dalam rubrik informasi Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau. Sejumlah informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi kami akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aisyah Salsabila, inilah berita selengkapnya. Kita awali berita pertama. Para siswa SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 3 Bau-Bau berkolaborasi dalam kegiatan pelatihan jurnalis tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari di SMA Negeri 3 Bau-Bau dan menghadirkan pemateri dan wartawan nasional. SMA Negeri 3 Bau-Bau menjadi tuan rumah pelaksanaan pelatihan jurnalis SMA Negeri 1 Bau-Bau. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari di kampus hijau SMA Negeri 3 Bau-Bau, yang dibuka Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau dan Kepala SMA Negeri 1 Bau-Bau. Selama kegiatan pelatihan, para peserta dibimbing 2 narasumber yang membahas tentang dasar-dasar jurnalis serta teknik pengambilan gambar, narasi, dan editing berita audio visual. Kami harapkan sih dengan adanya pelatihan ini anak-anak khususnya pelajar ya, mereka bisa mengetahui kayak bagaimana sih kerja wartawan itu. Setidaknya mereka bisa hidupkan kembali untuk kegiatan jurnalis yang ada di sekolah mereka. Karena sekarang ini kan zamannya teknologi ya. Jadi mulai dari sekarang kita perkenalkan mereka bagaimana sih seorang jurnalis dan bagaimana sih mereka bisa membuat berita kayak gitu, dan sehingga nanti kegiatan apapun yang ada di sekolah mereka bisa menginformasikan, dibuatkan berita dan mereka bisa menginformasikan kegiatan apa saja yang ada di sekolah mereka. Kita berharap pasca kegiatan ini sekolah-sekolah juga memikirkan ekstrakurikuler anak-anak itu, karena jurnalis ini tampaknya banyak yang berminat. Karena menarik, sehingga begitu anak-anak ini dibuatkan sebuah wadah berupa kegiatan ekstrakurikuler, kan banyak ya di sekolah-sekolah itu. Jurnalis tampaknya harus dipikirkan deh, karena ini banyak sekali yang berminat dan sangat menarik. Para narasumber menyampaikan apresiasi atas agenda ini dan mengharapkan agar peserta dapat meningkatkan pemahaman tentang dunia jurnalis. Di akhir kegiatan, para peserta diberikan tugas memproduksi berita dengan topik yang berbeda hingga tahap proses penayangan. Tim Liputan Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau melaporkan. Ada yang unik di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Bagi para siswa yang terlambat hadir, diberikan sanksi edukasi. Mereka diarahkan untuk membaca surat Yasin sebelum masuk kelas. Kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan mental dan karakter siswa. Para siswa SMA Negeri 3 Bau-Bau yang terlambat hadir sekolah diberi sanksi edukatif. Sanksi berupa membaca surat Yasin di halaman sekolah. Hal ini mulai diterapkan dengan harapan para siswa akan lebih memahami tata tertib sekolah, termasuk tentang baca tulis Al-Quran. Salah seorang guru menyambut baik kegiatan ini. Ia menilai sanksi ini sangat edukatif. Namun ia berharap akan timbul kesadaran para siswa untuk mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah. Ini adalah merupakan salah satu bentuk sanksi edukatif yang diberikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 3 yang terlambat, yaitu membaca surat Yasin bersama. Mulai kita coba untuk bagaimana kita bisa mendeteksi. Yang paling terpenting adalah bagi siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran, akan ada pembinaan selanjutnya dari bapak-bapak guru pembina, terutama bapak guru pendidikan agama Islam. Meski demikian, peraturan ini masih dalam tahapan evaluasi, karena masih banyak hal yang perlu disiapkan, yang intinya demi meningkatkan kedisiplinan siswa. Tim Liputan Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau melaporkan. Untuk menjaga lingkungan yang asri, para guru dan siswa SMA Negeri 3 Bau-Bau melaksanakan kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah. Agenda bersih-bersih ini dilaksanakan di setiap akhir pekan. Suasana belajar yang nyaman sangat diharapkan setiap sekolah. Namun, selain suasana di dalam kelas juga ditentukan oleh bagaimana kondisi lingkungan yang asri.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian pihak SMA Negeri 3 Bau-Bau. Setiap akhir pekan, para guru dan siswa kompak melakukan pembenahan di lingkungan sekolah. Menurut Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau, Laode Mustafa SPD, kegiatan pembersihan lingkungan sekolah memiliki banyak makna. Selain membuat lingkungan jadi bersih, juga memberikan edukasi kepada siswa akan pentingnya menjaga lingkungan. Ia berharap kegiatan ini menjadi salah satu motivasi bagi siswa untuk semangat belajar. Ada satu hal di mana setiap orang itu bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Nah, jika gerakan ini sudah seluruh siswa, tentu tidak akan ada lagi siswa yang melakukan hal yang tidak senonoh dalam artian membuang sampah di sembarang tempat. Jadi, setiap pribadi merasa bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Karena itu akan muncul satu kesadaran bahwa kalau saya menghasilkan sampah, saya akan membuangnya di tempat yang telah ditetapkan. Nah, proses kebiasaan inilah yang perlu ditanamkan di hati masing-masing anak-anak yang ada di SMA Negeri 3 Bau-Bau ini. Sehingga tidak ada lagi seorang pun yang menyuruh atau menegur teman yang lain karena dia membuang sampah di sembarang tempat. Jadi masing-masing orang menegur dirinya sendiri. Proses pembiasaan ini yang perlu ditumbuh kembangkan di sekolah ini. Lingkungan SMA Negeri 3 Bau-Bau dipenuhi ratusan pohon yang rindang. Kondisi inilah yang membuat suasana menjadi nyaman untuk belajar. Dan ini diakui para guru dan siswa SMA Negeri 3 Bau-Bau yang dikenal dengan julukan Kampus Hijau. Memang sudah menjadi kegiatan rutinitas setiap minggu SMA Negeri 3 Bau-Bau melakukan pembersihan, yaitu tepatnya setiap hari Sabtu. Apalagi dengan melihat lingkungan SMA Negeri 3 Bau-Bau ini terdapat banyak pohon, sehingga pembersihan ini merupakan edukasi untuk semua siswa-siswi SMA Negeri 3 Bau-Bau agar selalu menjaga kebersihan. Suasana sekolah yang rimbun membuat para guru dan siswa berkomitmen untuk melakukan pembersihan demi terjaganya situasi yang nyaman dalam menunjang kegiatan belajar. Tim Liputan Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau melaporkan. Pemirsa, perpustakaan menjadi tempat favorit bagi siswa, khususnya di SMA Negeri 3 Bau-Bau. Para guru dan siswa kerap memanfaatkan perpustakaan untuk mencari bahan pelajaran, baik tugas untuk siswa dan bahan ajar untuk guru. Salah satu faktor pendorong keberhasilan belajar adalah tersedianya sarana dan prasarana belajar. Misalnya, tersedianya sarana perpustakaan yang menyimpan banyak literatur untuk kegiatan belajar. Di SMA Negeri 3 Bau-Bau juga memiliki perpustakaan yang menyimpan banyak jenis buku bacaan. Para siswa kerap memanfaatkannya untuk mencari bahan belajar dan menyelesaikan tugas. Menurut Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau Laode Mustafa SPD, perpustakaan adalah gudang ilmu yang menyimpan banyak literatur bacaan, sehingga ini sangat bermanfaat bagi para siswa untuk mencari bahan pembelajaran. Perpustakaan ini kan gudang ilmu, sehingga kami atau pihak sekolah sangat berharap bahwa perpustakaan ini akan benar-benar dijadikan sebagai sumber belajar bagi anak-anak. Hari ini koleksi buku yang ada seperti ini, tetapi pihak sekolah tetap akan mengembangkan jumlah koleksi buku yang ada di sini, terutama buku-buku literatur, karena itu bisa menumbuh kembangkan minat baca anak-anak. Menurut para guru, fasilitas perpustakaan sangat membantu dalam kegiatan belajar. Apalagi jika siswa diberikan tugas, mereka dapat memanfaatkan perpustakaan untuk mencari bahan belajar. Untuk siswa diperuntukkan untuk datang untuk mencari pengetahuan berupa literatur yang berhubungan dengan mata pelajaran. Kemudian juga siswa kan ada mata pelajaran literasi. Jadi mereka datang juga untuk membaca. Kemudian guru-guru biasanya mereka datang meminjam buku sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Bagi para siswa, kehadiran perpustakaan sangat membantu, utamanya saat mencari bahan tugas dan bacaan. Perpustakaan menjadi lokasi favorit yang dikunjungi.
Dengan adanya perpustakaan ini sangatlah bermanfaat bagi kami sebagai seorang siswa, karena di sini banyak menyediakan referensi dan mungkin Bapak dan Ibu Guru ketika memberikan tugas kami bisa mencari jawabannya di perpustakaan ini. Tim Liputan Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau melaporkan. Pembelajaran demokrasi diperkenalkan di sekolah. Di SMA Negeri 3 Bau-Bau, kegiatan ini dilaksanakan dalam pemilihan ketua OSIS. Para pasangan calon mengikuti tahapan layaknya pemilihan presiden dan kepala daerah. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 3 Bau-Bau berjalan sesuai rencana. Pihak penyelenggara membentuk komisi pemilihan OSIS yang beranggotakan para siswa. Pada suksesi ini, ada 3 pasangan calon ketua OSIS yang menjadi kontestan. Zain Sufyan nomor urut 1, Hamid Mutia nomor urut 2, dan Irmawati Niki nomor urut 3. Jadi tujuannya sebenarnya untuk memberikan pembelajaran kepada seluruh siswa bahwa inilah miniatur demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Minimal anak-anak mulai paham bahwa seperti inilah cara atau teknik mencari pemimpin di negara demokrasi Indonesia. Dan formulasi yang kita lakukan baru-baru ini adalah sama kurang lebih dengan apa yang dilakukan pada saat debat calon presiden dan wakil presiden. Tahapan kedua adalah kegiatan debat pasangan calon. Ketiga pasangan calon menyampaikan visi misi di hadapan guru dan siswa. Sementara itu, kepala sekolah dan 2 guru lainnya tampil sebagai panelis. Juga ketua OSIS dan ketua MPK. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan semangat belajar bagi siswa, terutama yang berkaitan dengan demokrasi. Pada kegiatan ini, para siswa mendapatkan pengalaman, baik sebagai pelaksana hingga sebagai pemilih. Semoga dengan terpilihnya ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nanti, setelah perhitungan suara sebentar, semoga dia bisa mempertanggungjawabkan visi dan misinya yang telah dia sampaikan di acara debat kemarin. Di sini kami ditugaskan sebagai anggota KPPS yang tentunya bisa menjadi pembelajaran bagi kami bagaimana tahapan-tahapan dalam melakukan pemilihan. Intinya kami bisa belajar demokrasi dari hal seperti ini. Pihak sekolah berharap kegiatan ini akan menjadi agenda rutin setiap tahun, khususnya pada akhir masa kepengurusan OSIS. Tim Liputan Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau melaporkan. Setelah melewati tahapan pemilihan dan perhitungan suara, pasangan Zain Amrullah dan Sufyan Nur akhirnya terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 3 Bau-Bau tahun 2024-2025. Pasangan nomor urut 1, Zain Amrullah Sufyan Nur, berhasil memenangkan pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 3 Bau-Bau masa bakti 2024-2025. Kemenangan Zain Sufyan setelah melewati tahapan pemilihan yang diselenggarakan Komisi Pemilihan OSIS SMA Negeri 3 Bau-Bau. Zain Sufyan berhasil mengalahkan 2 pasangan calon lain, Hamid Mutia nomor urut 2 dan Irmawati Niki Fitra pasangan nomor urut 3. Kepala SMA Negeri 3 Bau-Bau Laode Mustafa SPD menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini. Ia menilai kegiatan pemilihan ketua OSIS ini menjadi pembelajaran bagi siswa tentang demokrasi. Hari ini bukan cuma siswa yang menyalurkan hak suaranya, tetapi juga guru dan tata usaha. Tetapi alhamdulillah tidak ada seorang pun guru atau tata usaha yang melakukan cawe-cawe ya istilah sekarang. Kenapa? Karena biarlah proses ini berjalan secara demokratis. Karena kami sebagai guru memberikan pembelajaran buat anak-anak atau seluruh siswa yang ada di sini, bagaimana mereka melakukan demokrasi dengan baik, demokrasi yang sehat. Dalam pemilihan ini, para guru dan siswa turut menyalurkan aspirasinya. Pemilihan berlangsung dengan aman dan lancar, serta disambut baik oleh semua pihak sekolah. Pendidikan demokrasi itu memang harus ditanamkan sejak dini. Kemudian ini merupakan ajang juga bagi calon-calon pemimpin visioner untuk menunjukkan visi dan misi mereka, bagaimana kemudian ke depannya dia bisa menjadi seorang pemimpin yang kira-kira
memiliki visi untuk kemajuan sekolah dan bisa mengakomodir semua kepentingan warga sekolah terkhusus siswa SMA Negeri 3 Bau-Bau. Itu Suasana pemilihan dan perhitungan suara berlangsung meriah. Hasil ini diharapkan dapat menjadi semangat bagi para siswa untuk mengembangkan inovasi dan jiwa kepemimpinan. Tim Liputan Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rubrik informasi Klub Jurnalis SMA Negeri 3 Bau-Bau. Saya Aisyah Salsabila mewakili tim redaksi mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.